Shalom sahabat Tuhan. Shalom. Tegang banget. Gak apa-apa, gak usah diulang. Ini one shoot, jadi gak ada yang di-cut, gak ada yang diedit. Jadi ini pure dari apa yang kita bicarakan. Oke, sekarang kita punya satu narasumber perdana di channel Bersaksi Yuk. Nah, kita punya Nona Manis. Dadah. Oke, silakan perkenalkan nama, asal, apapun, status, umur, asalnya dari mana, sedang sibuk apa. Oke, shalom sahabat Tuhan. Oke, pada hari ini saya akan ketemu Miss yang sangat luar biasa. Namanya kami di gereja itu dikenal sebagai Miss Prisil. Jadi kali ini kami bersama-sama dan saya akan menyaksikan betapa kebaikan Tuhan yang saya pernah rasakan dalam kehidupan saya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Lady. Saya berasal dari Sumba dan usia saya pada saat ini adalah 23 tahun. Dan kesibukan ya pura-pura sibuk. Bukan juga sih. Pas sibuk beneran sih, aku tahu kamu sibuk. Ya, sekarang lagi skripsian karena sedang menempuh pendidikan kuliah atau pendidikan agama Kristen di STTI Dialog. Nah, sekarang sudah semester akhir, sedang menjalankan proses untuk mendapatkan gelar seperti itu. Gelar apa nih? SPD Guru. Aduh, ini yang diperlukan oleh bangsa Indonesia adalah guru-guru, pendidik-pendidik yang hebat untuk menciptakan generasi-generasi hebat untuk bangsa yang hebat. Oke, tadi Lady namanya, Lady. Wah, cantik ya, seperti orangnya Lady. Lady dari Sumba. Sumba mana, Lady? Oke, saya dari Sumba Barat, Waikabubak. Yeay, sapa dulu dong teman-temannya yang ada. Halo teman-teman yang berada di Sumba Barat, Waikabubak. Keluarga masih di Sumba? Keluarga ada di Bali dan juga ada di Sumba. Orang tua di Sumba. Oke, sehat selalu buat orang tua Lady, amin. Keluarga Lady di sana. Ini bentukannya, Lady sehat, cantik, diberkati untuk memberkati semua orang yang akan mendengarkan kesaksian dari Lady. Oke, Lady kan tadi masih kuliah, sekarang masih skripsi akhir. Udah di ACC belum? Belum. Lagi berjuang. Lagi berjuang. Proses bimbingan. Semua perlu proses ya. Yes, benar. Oke. Pendidikan agama Kristen. Kenapa Lady memutuskan untuk kuliah dengan mengambil jurusan pendidikan agama Kristen? Wah, ceritanya panjang nih. Oke, kita mau dengerin nih. Oke, sebenarnya dari dulu bingung sih mau ngambilnya kuliah itu jurusan apa. Memang dari dulu pengennya kuliah. Bingung deh mau ngambil jurusan apa. Tapi sebenarnya dulu dari kemauan orang tua maunya bagian sekolah keperawatan. Oke, tetapi perawat. karena keadaan ekonomi dalam keluarga atau orang tua, jadi selesai SMA saya memutuskan untuk datang merantau di Bali. Oke. Jadi waktu datang merantau di Bali memang tidak ada niat untuk langsung kuliah, karena harus bekerja dulu. Jadi selama 1 tahun saya bekerja dulu, dan saya waktu bekerja itu pertama kali bekerja dan juga diajak ada saudara saya namanya Kamarlin, itu diajak saya untuk bergabung dalam gereja lokal. Nah, saya bergabung di gereja lokal itu saya benar-benar yang awalnya itu bingung mau memilih jurusan apa dan bagaimana masa depan saya nanti, apa yang saya harus kerjakan, bagaimana saya harus berdampak bagi orang lain, itu saya benar-benar pikirkan. Ketika saya bergabung di dalam gereja lokal, itu namanya GPD Isosanim, gereja kami, sama-sama satu gereja kami ya. Nah, di sana itu saya bergabung bulan Juni tahun 2018. Itu awal juga saya datang merantau di Bali. Itu Tuhan seperti memimpin langkah saya. Itu awal-awal untuk bagaimana saya harus berpikir ke depannya, dan saya mengalami Tuhan di gereja itu, dan saya bekerja ya di suatu perusahaan sebagai karyawati. Ya,
saya bekerja di tempat itu dan saya juga gereja di sana. Akhirnya di dalam gereja yang saya katakan tadi itu saya benar-benar mengalami Tuhan. Dan sudah mau hampir setahun saya gereja di sana. Jadi saya melalui gereja itu saya diperkenalkan ada kampus yang namanya STTI Bali, itu gereja ya sekolah bagian Kristen. Itu ada dua jurusan, ada teologi dan juga ada guru PAK. Oke. Sebenarnya dari dulu tidak ada niat untuk ngambil jurusan keguruan, karena memang waktu SMA takut jadi guru tuh Tekanan sulit ya sulit gitu. Jadi seperti lihat murid yang nakal. Lady termasuk gak murid yang nakal itu? Tidak tidak tahu sih kalau menurut penilaian orang lain. Kalau menurut saya sendiri tidak. Jadi lihat itu jadi guru itu harus benar-benar punya mental yang bagus, dedikasinya yang tinggi ya, harus punya ilmu pengetahuan yang banyak ya, seperti itu. Akhirnya tidak tahu juga kenapa waktu itu saya mengambil jurusan itu, sampai saya waktu pertama kali ikut kegiatan apa namanya ya? Komsel. Bukan, kalau di kampus itu ospek gitu. Ospek, iya. Itu benar-benar kok bisa ya Tuhan naruh saya di tempat ini gitu. Seperti waktu itu banyak proses. Waktu saya masuk kuliah itu banyak sekali prosesnya. Proses dari keluarga juga tidak menyetujui kalau saya mengambil jurusan seperti Kenapa? agama atau Kristen gitu. Karena memang latar belakang dari keluarga itu bukan memang Kristen, tapi bukan seperti Kristen yang benar-benar gereja. Kenapa enggak seperti kalau kakak tahu yang namanya Kristen KTP ya, itu termasuk mungkin saya juga waktu itu ya, termasuk yang namanya Kristen KTP. Nah akhirnya pernah saya berpikir, Tuhan kok bisa ya Tuhan tempatkan saya di tempat ini, kok bisa saya sekolah di tempat ini, sedangkan dari latar belakang keluarga tidak ada seperti menganggap rendahkan sekolah seperti ini. Jadi saya ikuti proses-prosesnya tahun demi tahun, bulan demi bulan. Akhirnya ternyata Tuhan tuntun sampai saat ini sudah semester 8. Akhirnya juga ada juga banyak tantangannya di dalamnya itu. Karena saya juga kuliah sambil kerja itu sangat berat yang saya pernah lewati, benar. Kuliah sambil kerja mungkin banyak sih yang berhasil. Kuliah sambil kerja itu memang berat, tapi banyak yang berhasil. Dan juga waktu itu saya berpikir kuliah sambil kerja itu kayaknya mudah deh, karena banyak orang yang sudah melewati itu, dan saya juga pasti bisa gitu. Nah akhirnya saya lakukan benar-benar, ternyata itu ada suatu perjalanan yang menurut saya benar-benar ini lelah, capek. Seperti kadang dikasih pilihan, ini harus dipilih ini atau enggak gitu. Jadi akhirnya ada satu titik yang saya pernah alami, seperti dikasih, karena memang kuliah sambil kerja, seperti dikasih pilihan gitu, memilih kerja atau memilih kuliah. Itu sudah di pertengahan, saya rasakan di semester 5 atau semester 6 seperti itu ya. Dan juga dikasih pilihan sama Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Sebenarnya saya harus kerja di pagi, karena COVID waktu itu. Akhirnya dipindahkan ke malam. Shift malam. Shift malam, benar. Shift malam. Sedangkan saya kuliahnya di malam. Jadi bingung kan, saya memilih uang atau memilih kuliah gitu. Kalau milih kuliah tapi nggak kerja nggak bisa bayar. Benar. Kalau milih kerja dapat uang tapi nggak kuliah juga. Iya itu dah. Jadi bingung kan. Memang dari awal sebelum kuliah saya sudah mengambil keputusan. Saya sudah bilang saya kuliah tapi tidak boleh membebani orang tua. Itu salah satu keputusan saya. Patut dicontoh nih buat sahabat-sahabat pemuda-pemudi ya. Kita gak boleh membebankan orang tua semasih kita mampu. Karena kita sudah dibesarkan ya, seperti Lady tadi sudah berkomitmen. Itu jarang sekali saya temukan di lingkungan saya sebelumnya, itu jarang sekali. Termasuk saya. Karena saya sampai kuliah pun saya masih membebani orang tua. Bahkan saya sudah kerja pun masih membebani orang tua gitu. Jadi salut. Ya seperti itu, tapi itu bukan hanya bukan kebetulan saya, tapi itu semua Tuhan kan yang menolong. Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan pekerjaan yang sangat membantu dalam perkuliahan saya, kebutuhan hidup.
Bahkan juga dalam waktu kuliah saya sambil nyicil motor, nyicil laptop. Wow. Jadi gaji saya itu karena namanya kalau karyawati yang karyawan yang kerja di satu perusahaan pasti gajiannya itu awal bulan atau akhir bulan ya. Itu palingan 5 hari aja senang-senang punya uang banyak. Numpang ya. Benar. Numpang doang, numpang lewat kayak angin street gitu ya. Itu benar-benar. Dan Lady juga ngekos di sini. Benar, ngekos. Jadi setiap bulan bayar ngekos, Bayar cicilan laptop, cicilan motor. kasur juga, Oh ya. nyicil. Jadi motor, bayar uang kuliah juga setiap bulan karena di kampus saya bayar uang kuliahnya itu setiap bulan. Jadi harus diingatin itu juga. Iya. Puji Tuhan semua sampai saat ini seperti yang saya bilang tadi, komitmen saya dari awal saya kuliah tidak boleh membebani orang tua pun apapun kesusahan yang saya alami di tanah rantauan atau di Bali ini, saya tidak pernah sampaikan kepada orang tua saya. Wah, Karena menurut saya gini, saya takut kalau nanti orang tua memikirkan saya bagaimana saya di Bali, karena saya tahu orang tua saya itu mereka tidak pernah untuk berpikir ke gimana ya, yang penting sehat, yang penting baik-baik. Jadi kalau saya muluk-muluk ya. jadi nanti kalau saya bilang ke mereka tidak baik-baik saja, nanti mereka Ya, kepikiran. betul, gitu. betul. Namanya orang tua pasti begitu ya. Betul. Jadi, saya berpikirnya seperti itu. Jadi di depan mereka saya buat semuanya baik-baik Baik-baik walaupun saja. tidak baik-baik saja. Karena percaya juga pasti Tuhan menolong. Pasti. Nah, Dan Tuhan- buktinya sampai saat ini pun Tuhan tetap masih dan akan terus menolong. Iya, puji Tuhan. Seperti itu, Kak. Wah. Jadi itu ya. Jadi memang dari proses yang tidak pernah terbesit, memang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa Iya. yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati, tetapi Tuhan sediakan. Iya, Seperti tadi Lady, bahwa awalnya orang tua Lady ingin menjadi seorang perawat, Iya, tetapi benar. karena situasi dan kondisi akhirnya Lady memilih untuk merantau ke Bali dan harus bekerja dulu selama 1 tahun kan. Iya, benar. Baru Tuhan taruh di dalam hati Lady bahwa I think you should do the guru bahasa Kristen ya, guru Pendidikan agama oh Kristen. ya, pendidikan Pendidikan agama agama Kristen, PAK, Iya. pendidikan agama Kristen. Wow, ini karena tidak banyak, setahu saya anak-anak muda itu tidak banyak mengambil jurusan ini, tuh nggak banyak. Yang saya tahu ya, di dalam Iya, lingkungan saya itu nggak banyak. Rata-rata anak-anak muda zaman sekarang itu mereka kalau nggak ekonomi, bisnis, apalagi IT. Sekarang benar. kan digitalisasi itu di mana-mana. Sekarang itu semua dari yang golongan menengah ke atas, dari menengah ke bawah, mereka itu tahulah semua teknologi itu. Saya rasa teknologi zaman sekarang itu sangat pesat ya. Iya, sangat Jadi banyak yang mereka akhirnya memilih untuk jurusan IT, jurusan teknologi, informatika, seperti itu. Nah ini Lady salah satu. Jadi ini kan video pertama saya di Bersaksi Yuk di YouTube. Nah saya mau berbagi sedikit juga nih sama Lady. Kenapa sih tiba-tiba saya punya platform ini? Jadi banyak orang yang saya tahu mereka itu bersungguh-sungguh dalam Kristus. Mereka mengalami segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala berkat dari Tuhan, perlindungan, entah itu kesehatan, kekuatan, banyak. Iya. Kalau kita ngomongin soal bersaksi, soal berkat itu jenisnya itu banyak, bukan hanya materi ya, bukan Berkat cuma rohani, uang. jasmani Bener. tentunya. Nah, tapi banyak juga dari mereka yang mereka tidak mampu, belum bisa untuk menyaksikan itu di depan orang banyak, seperti di atas mimbar atau bersaksi di depan orang banyak. Itu nggak banyak yang bisa melakukan itu, karena ya ada yang nervous, ada yang nggak pede, ada yang
nggak bisa ngomong, tiba-tiba udah ada di kepala, tiba-tiba Hilang. nggak bisa keluar, Tiba-tiba hilang. tiba-tiba blank gitu kan. Nah, sedangkan di zaman yang sekarang ini saya melihat bahwa teknologi internet itu sudah bisa diakses dari segala golongan, dari segala umur. Jadi saya berpikir, saya percaya bahwa ini adalah hikmat yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Salah satu hikmat yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah kenapa saya nggak bikin channel, kenapa saya nggak bikin video yang santai, tidak ada pressure, tidak ada tekanan. Kita bisa ngobrol segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan kita, tapi semua orang bisa mendengarkan, semua orang itu bisa melihat tanpa kita sendiri merasa dirinya kita tertekan. Karena apa yang Tuhan taruh di dalam hidup saya adalah dengan bersaksi kita mempermuliakan nama Tuhan. Ya, benar. Dengan kesaksian kita banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Dan Tuhan telah memberikan hal baik itu di dalam hidup kita. Kalau kita ngomongin mukjizat, mungkin dari saya lahir sampai sekarang penuh dengan mukjizat. Bahkan sampai sekarang kita bisa bernafas dengan gratis tanpa kita harus bayar, tanpa kita harus merasa kesakitan. Kita pun diberikan oksigen itu gratis. Jadi kenapa tidak kita ceritakan segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang tidak kalau kita ngomong tidak bisa dinilai dari materi ya, karena penebusan Tuhan di atas kayu salib itu tidak ternilai, tidak akan ada yang bisa menggantikan bagaimana Tuhan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita, untuk kasih kita jaminan. Nah, inilah akhirnya saya diberikan diberikan, saya tidak tahu apa ini kalau di bahasa Kristen apa ya, yang kalau di bahasa teologinya ya, diberikan pewahyuan atau Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan itu di dalam hati saya. Kenapa saya tidak membuat platform itu, media untuk menceritakan banyak pengalaman-pengalaman hidup dari semua orang di sekitar saya untuk semua orang di dunia ini, sehingga mereka bisa mendengarkan kesaksian dan Tuhan bisa memakai. Contoh sekarang kita punya Lady, dari kesaksian Lady bisa menginspirasi, menguatkan, meneguhkan apa yang sekarang para pendengar, penonton yang mendengarkan mungkin bisa diteguhkan dari kesaksian Lady. Iya kan? Ya, benar. Nah, terus kira-kira Lady kan masih muda, umur 23. Masih muda banget. Di umur 23 sudah bekerja sendiri, sudah membiayai kuliah sendiri tanpa membebani orang tua. Terus namanya anak muda nih ya, di lingkungan anak-anak muda kan biasanya ya mereka akan ya hura-hura dikit boleh lah, ya party-party dikit boleh lah, ya dosa dikit-dikit boleh lah. Itu kan banyak ada. Banyak. Apalagi anak-anak muda ini darahnya tuh masih fresh gitu ya. Ibaratnya bunga tuh baru mekar. Ya. Nah, menurut Lady pernah tidak ada di posisi yang ya saya harus susah payah, harus banting tulang, harus jungkir balik untuk membiayai hidup saya, kuliah saya. Padahal sebenarnya saya bisa kok keluar, kemudian coba saya hura-hura dengan teman-teman saya. Atau pernah nggak sih terbesit rasa iri dalam diri Lady, atau merasa bahwa salah langkah nih saya, kayak salah langkah nih saya memilih ini karena hidup saya kok kayaknya gini banget. Pernah nggak? Ya itu ulang-ulang Berulang-ulang ya. Oke. Benar, yang seperti tadi kakak bilang, anak muda itu, jiwa anak muda itu ya Menggelora gitu ya. benar, itu saya ulang-ulang merasakan. Sampai saat ini pun saya sendiri
Dimana teman-teman saya kalau malming ya, pada umumnya kalau malming itu pasti nongkrong ya, Oke. nongkrong di taman atau di kafe gitu nongkrong, Ya. itu sering. Tapi saya sebenarnya tidak pernah yang namanya nongkrong. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau Nanti nongkrong, kita nongkrong ya. nongkrong hari-hari biasa pernah, seperti yang malam minggu yang seperti teman-teman saya lakukan. Saya sepertinya seperti ada tugas yang benar-benar saya ini lebih penting Iya. daripada itu. Sebenarnya itu pengen sih seperti mereka juga, seperti teman-teman saya, tapi ya udahlah, nanti mungkin ada saat lain, ada waktu lain seperti Iya. itu. Ya begitu sih, begitu. Tapi akhirnya bisa ya, bisa gitu. Apa yang membuat, apa yang menguatkan, pemikiran apa yang Lady terapkan, yang pikirkan sehingga Lady bisa berkuasa atas pikiran-pikiran itu, berkuasa atas keinginan-keinginan itu. Lady bisa menaklukkan itu bagaimana? Apa yang Lady perbuat? Ya, kalau dari saya sendiri, karena seperti saya pikirkan seperti ini. Karena kalau saya pergi nongkrong atau kemana-mana, itu bukan suatu yang prioritas sebenarnya sih, bukan suatu hal yang prioritas. Masih ada lagi yang saya harus kerjakan. Ini lebih penting, dan juga kedepannya nanti pasti lebih berdampak bagi diri saya sendiri atau bagi keluarga saya atau bagi siapapun seperti itu. Jadi saya lebih memilih yang penting-penting aja, jangan kalau untuk waktu nongkrong atau yang belum menjadi prioritas itu di waktu kosong-kosong aja, jangan terlalu menjadi prioritas, karena nanti menyesal kan. Namanya kalau masih muda itu seperti gimana ya, memang banyak dikasih pilihan-pilihan yang enak dan tidak enaknya, tetapi perlu bijak juga, perlu berhikmat juga berpikirnya itu seperti gimana. Jadi jangan semua lakukan di hal waktu yang sama, dan juga harus berpikir mana sih yang lebih penting, yang berdampak ke depannya, yang berguna. Betul. Mana sih yang tidak. Jangan sampai dahulukan yang benar-benar tidak penting, tapi nanti suatu saat kosong kan. Iya. Itu kan jadi masalah besar ke depannya, Betul. menyesal kan. Betul, Seperti itu. betul. Wow. Nggak pernah malam mingguan berarti ya? Nah, malam minggunya di gereja. Malam minggunya di gereja. Berarti bisa jadi ketemu jodoh nih di gereja juga. Nanti. Ngomong-ngomong soal jodoh nih Lady, kira-kira udah ada belum? Udah ada calon tulang dari tulang rusukku ini, sudah ada belum? Nggak tahu ya. Bingung deh. Belum ada yang pasti, nggak ada kepastian. Cuman satu aja yang pasti di dalam Tuhan ya. Iya, masih kalau sama manusia masih di PHP-in. Oh wah, di PHP siapa nih? Oke. Tapi Lady, menurut Lady, gaya pacaran anak Tuhan itu gimana sih? Menurut Lady nih, menurut opini pribadinya Lady. Ya, kalau menurut saya di dalam Tuhan Gak ada pacaran, langsung nikah gitu. boleh pacaran. Oh, boleh, Pacaran oke. langsung nikah boleh. Pacaran lebih baiknya sih pacaran lama dulu, Oke. supaya, karena tipe-tipe manusia itu banyak ya, jadi jangan sampai penyesalan itu terjadi gitu. Oke. Untuk menghindari hal itu. Jadi yang pertama ya sama-sama, yang penting pertama takut Tuhan ya. Kalau sudah takut Tuhan pasti di dalamnya ada kesetiaan. Amin. Ada kebenaran yang dilakukan, ada di dalamnya, ada kejujuran, saling terbuka, itu pokoknya semua ada lah. Jadi tidak ada lagi untuk saling-saling berdebat hal-hal yang tidak penting. Jadi pasti sama-sama untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, untuk saling mensupport di dalam Tuhan. Walaupun mensupport juga di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan itu ada, tetapi sama-sama di dalam Tuhan itu penting. Oke. Jadi nomor satu adalah harus Takut Tuhan. takut Tuhan, harus seiman, harus satu jalan, karena terang tidak bisa Bersatu dengan gelap. Benar. betul. Karena memang banyak, karena tekanan hidup, karena tekanan dari keluarga, karena umur sudah berumur, akhirnya ya udah deh itu sama siapa aja mau gitu kan. Nah itu jadi itu nggak boleh ya. Iya. Boleh, tapi ya
Kalau pacaran itu memang sebaiknya gaya pacaran yang seperti apa? Anak Tuhan itu bagaimana? Apakah tentu harus menjaga kekudusan, terus bagaimana sih gaya anak pacaran? Saya kayaknya salah nanya sih karena dia masih belum punya pacar. Jadi kayaknya, tapi menurut sudut pandang Lady nih, perspektif dari Lady, gaya pacaran anak Kristen itu, anak muda Kristen itu bagaimana sih seharusnya? Menurut kacamata, kalau ini berandai-andai nih, misalnya Lady nanti punya pacar nih, gaya pacaran saya sebagai anak Kristen itu bagaimana sih? Menurut saya sama-sama melayani sih, ya, senang itu. Sama-sama melayani, oke. Iya, benar. Sama-sama melayani itu menurut saya itu luar biasa, saya senang. Jadi pacarannya tetap ya di gereja ya? Nggak tahu, pokoknya mau dari manapun yang penting sama-sama melayani. Enggak, maksudnya walaupun dari orang luar gereja pun, tapi tetap karena sama-sama melayani, Iya. bisa jadi setelah maksudnya bisa ganti-gantian gitu kan? Iya, benar. Maksudnya bisa gantian melayani gitu atau gimana? Yang penting melayani apa saja ya, yang penting di dalam Tuhan. Di dalam- Oke. walaupun dari gereja manapun, gereja lain juga boleh. Oh, yang boleh. penting bisa sama-sama melayani Tuhan, karena menurut saya kalau melayani Tuhan itu menurut saya itu adalah hal yang tertinggi ya, hal yang terbaik daripada, memang penting ya untuk bekerja apa itu penting juga, tetapi kalau sudah bilang melayani Tuhan itu sangat keren. Iya, iya. Tapi melayani Tuhan itu adalah juga bagian dari pekerjaan, Iya, betul kan? benar. Jadi melayani Tuhan pun kita bekerja Iya. bekerja untuk Tuhan. Jadi bekerja untuk raja di atas segala raja, malah itu sebenarnya adalah pekerjaan, menurut saya adalah pekerjaan yang paling tertinggi. Iya, benar. Karena kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan. Betul kan? Benar. Melalui manusia-manusia yang Tuhan percayakan. Iya. Gitu. Oke. Terus kita mau nunggu nih kesaksian kedua. Kira-kira Lady, hal apa mungkin setahun belakangan, 2 tahun belakangan, atau bahkan sebulan belakangan, sehari belakangan, atau 1 minggu yang lalu mungkin, kesaksian apa yang Lady mau bagikan selain tadi perjalanan Lady menjadi mahasiswa pendidikan agama Kristen? Ya, oke. Berapa bulan yang lalu ya? Mm-mm. 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Oh, baru. Ya, Baru. seperti itu. Benar-benar saya itu diuji di dalam uji dalam keuangan. Oke. Tuhan itu bukan hanya menguji di bagian rohani atau apa, tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada harus yang kita ambil. Jadi yang saya pikir ini 2 bulan lalu juga ya, 2 bulan lalu saya mengikuti ujian proposal. Oke. Jadi waktu ujian proposal itu ada tunggakan, dan Oke. benar sebelum mengikuti ujian harus lunas dulu uang ujian proposal dan juga tunggakan berapa bulan sebelumnya. Nah, sampai di hari hanya saya belum bisa membayar uang SPP-nya ini, uang SPP dan juga uang untuk bayar ujian proposal. Ya. Yang saya tahu waktu itu ada 3.100.000. Oke. Jadi sedangkan saya tidak ada uang sama sekali karena saya tidak bisa bekerja. Karena waktu itu sudah cari pekerjaan juga tapi yang sesuai Belum dapat. belum yang sesuai dengan, karena lagi praktek juga PPL di sekolah mengajar dan juga harus kerjakan skripsi, jadi harus benar-benar cari pekerjaan yang freelance gitu. Iya. Dan juga belum dapat, tapi sudah dapat sekarang ini. Dan waktu itu seperti benar-benar Tuhan menolong. Jadi di waktu hari H itu sudah, sedangkan skripsi proposal yang saya sudah mau kumpulkan, saya harus print 4 rangkap ya waktu itu, untuk dosen 3 dan saya sendiri satunya. Saya sudah jalan ke tempat print tapi uang 1.000 pun tidak ada di dalam dompet saya. Benar. Jadi saya sudah print semuanya, mau bayar, kakak saya langsung telepon, langsung ditransfer uang 3.100.000 yang saya butuhkan itu. Jadi dari situ saya berpikir, oh Tuhan tahu ya, Tuhan tahu benar-benar apa yang saya butuhkan. Jadi situ saya belajar, Tuhan itu menjawab doa kita Tepat berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Betul. Jadi benar.
3.100.000 itu saya langsung bayar bisa ikut ujian proposal. Itu salah satu seperti benar-benar Tuhan itu kasih surprise gitu. Surprise di hari-hari yang tepat. Jadi saya tahu kenapa Tuhan, saya sudah berdoa lama-lama minta untuk ujian ini, kalau saya tidak bisa maju di tahun ini atau seperti tidak masalah sih, tergantung Tuhan gitu. Tergantung Tuhan. Tetap bersabar saja. Kalau saya tetap bersabar. Jadi Tuhan kasih di waktu-waktu yang saya butuhkan. Jadi mungkin hari-hari sebelumnya Tuhan belum kasih, mungkin Tuhan bilang kamu harus lebih lagi mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan saya pasti banyak tantangan yang saya sudah lewati, banyak masalah ketika saya berada di tekanan-tekanan yang dimana orang-orang ini jangan deh kayak gitu. Jadi saya pikir ada firman Tuhan yang sangat memberkati saya, di mana setiap kali kalau saya mengalami masalah, berada di titik-titik terendah atau titik-titik di mana orang lain tidak suka dengan hal yang seperti itu, saya pikir firman Tuhan ini sangat menguatkan saya. Ada di dalam, saya lupa ayatnya di mana, yang berkata nih ada Alkitab nih. di HP saya aja kan. Biar gampang nyarinya. Ini ayat emasnya Lady ini. Kita lihat, karena setiap ayat itu bisa menjadi rema yang hidup di dalam hidup kita. Ketika kita menghidupi rema itu, dia akan hidup di dalam hidup kita. Nah, salah satu ayat firman Tuhan yang saya dapatkan itu yang sangat memberkati saya, itu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 yang berbunyi begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah salah satu firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Jadi saya pikir kalau Tuhan memberikan suatu masalah atau suatu tantangan dalam kehidupan saya, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan tidak pernah kasih masalah yang melebihi dari kekuatan saya. Saya bilang Tuhan itu tahu karena saya mampu, jadi Tuhan memberikan yang seperti itu. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Jadi apapun yang saya rasakan, yang saya alami, saya tetap menikmati prosesnya karena saya tahu Tuhan pasti menolong. Amin. Karena seperti pintu ya, kalau tidak mungkin ada pintu yang tidak ada gembonya. Iya, pasti ada. Tuhan juga seperti itu bekerja dalam kehidupan saya atau teman-teman semua. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan masalah tanpa solusi. Amin. Amin. Wah, sangat diberkati dengan kesaksian Lady ya. Masih muda, cantik, sukses, kuat, teguh, sabar. Jadi ini salah satu pertimbangan saya kemarin, siapa ya kasih narasumber pertama gitu. Saya berpikir bahwa Lady, karena kita kenal hampir 3 tahun ya dari gereja yang sama. Tapi baru akhir-akhir ini aja kita dekat, akrab. Dulunya masih yang malu-malu karena dia tipe yang, karena Lady ini dia pendiam, introvert. Saya kan ekstrovert banget nih, saya ngomong. Jadi iya, saya paham karena Lady tidak pasti merasa tidak nyaman jika ada seseorang yang baru yang terlalu shocking ya. Terlalu mengejutkan gitu. Jadi saya mikir kayaknya Lady karena ya saya melihat Lady ini adalah sosok yang saya sudah sebutkan tadi. Menurut saya adalah dia tidak banyak ngomong, tapi saya melihat bahwa dia adalah seorang anak yang teguh, yang ya walaupun kadang dia Lady tapi saya merasa bahwa dia diam-diam menghanyutkan gitu. Dan ternyata hari ini kita melihat betapa Tuhan itu bekerja begitu luar biasa di dalam hidup Lady, yang mungkin saya tidak akan pernah tahu kalau saya tidak mengundang dia sebagai narasumber saya perdana
di channel Bersaksi Yuk. Jadi ladies, saya mengucapkan terima kasih atas kesaksian. Semoga nggak bosan ya. Amin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya berharap bahwa ada episode selanjutnya, ada konten-konten selanjutnya yang mungkin Tuhan Yesus taruh di dalam hati Lady untuk bersaksi, menceritakan kesaksian kebaikan Tuhan, untuk menguatkan banyak orang di luar sana, untuk meneguhkan orang di luar sana, untuk memberkati orang di luar sana. Jadi kita percaya bahwa ketika kita ada saat ini, hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan membiarkan sampai pada hari ini kita boleh hidup, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti nggak mungkin. Dari dulu saya selalu bilang bahwa ini yang ada di kepala saya dari dulu ya, nggak mungkin saya itu diciptakan Tuhan. Saya lahir ke dunia ini kalau Tuhan tuh nggak punya purpose, nggak punya tujuan dalam hidup kita tuh kayak nggak mungkin gitu. Jadi saya mencari apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup saya, apa sih yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saya, apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini apa. Dan saya berharap bahwa dengan kesaksian Lady, dengan pembicaraannya kita di sini, inilah menjadi salah satu bagian dari tujuan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin kita akan berdoa dulu untuk menutup pembicaraan kita. Silahkan Nona Lady. Oke, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pada kesempatan ini yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan saya dan juga Miss Priscil. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kesaksian hamba-Mu. Nah, apapun itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan mungkin yang belum berkenan kiranya Tuhan ampuni. Amin. Bapak. Dan pada saat ini juga kami juga berdoa buat Miss Priscil, kiranya konten perdana ini yang dibuat ini berasal daripadamu dan juga menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Dan pada hari-hari berikutnya nanti Tuhan, kiranya Engkau yang pertemukan dengan orang-orang yang benar-benar yang Engkau menjadikan kesaksian dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, atas semua pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami percaya ketika kami berada di saat ini Tuhan dengan dalam keadaan kuat, sehat, itu semua karena tuntunan Tuhan, karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri konten pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ladies, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Oke.